Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Banyunya 3, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Banyunya 3, dan yang kami hormati Bapak Amsal selaku peserta MOC pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada insan pemerintah pada pagi hari kita mulai. Sebelumnya akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa. 2. Paparan dari peserta. 3. Tanggapan dari metode. 5. Tanya jawab. Dan 6. Penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari kita mulai. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, doa. Marilah acara pada pagi hari kita buka dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Amin. Kita lanjutkan acara selanjutnya. Baik, ya, tibalah pada acara yang kedua, paparan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah oleh Bapak Amsal. Kepada Bapak Amsal dipersilakan. Terima kasih Bu Dupangis sebagai moderator. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Banyuwangi 3 Kota Surakarta, dalam ini sebagai mentor saya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, peserta dari seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ya, perkenalkan saya sudah untuk menyampaikan seminar orientasi pengenalan nilai etika pada pemerintah Surakarta, terutama di SD Negeri Banyuwangi 3 Kota Surakarta. Sedikit laporan dari pelaksanaan orientasi, yaitu orientasi yang saya jalani adalah orientasi
yang mendukung tentang jabatan saya sebagai P3K di instansi pemerintah Kota Surakarta. Adapun orientasi yang saya jalani ini secara online Bapak Ibu, jadi berbasis online dan khusus di dalam LMS Solo Wasis yang ada di portal pegawai Kota Surakarta, yang nanti juga akan ada pekerjaan semua data pemerintah di situ, dan saya kegiatannya secara daring. Ya. Adapun jadwal yang saya jalani adalah pembukaan pada waktu tanggal 3 kemarin serentak untuk angkatan 1, 2, dan 3 September ada pembukaan via Zoom dan dihadiri oleh yang secara langsung dihadiri oleh perwakilan yang sudah terpilih. Yang kedua, Solo Wasis, LMS di Solo Wasis itu tanggal 9 sampai 13 September Bapak Ibu. Itu saya lakukan, dan di situ ada pengenalan materi-materi, video-video, dan ada pertanyaan yang harus saya jawab. Yang ketiga, evaluasi akademik LMS atau saya sudah melakukannya kemarin tanggal 18 pada waktu yang sesi yang kedua jam siang. Itu saya sudah melakukan evaluasi itu. Remedinya juga saya sudah melakukan karena kebetulan saya ada remedi tanggal 29. Terus orientasi saya lakukan juga tanggal 20 sampai 26. Saya sudah kemarin, makanya saya berbaju putih dengan seragam putih dan hitam terus karena saya sedang melakukan organisasi tempat kerja. Yang keenam, seminar yang hari ini saya lakukan, yaitu pada tanggal 27. Yang evaluasi pelatihan Solo Wasis nanti tanggal 29 ya. Ini beberapa yang saya jalani dalam pelatihan orientasi. Laporan apa saja yang ada di orientasi? Video pengenalan susunan organisasi dan tata kerja 1, yang kedua pengenalan jabatan, yang ketiga pengenalan manajemen kinerja organisasi, yang keempat penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja, yang kelima muatan lokal. Ya, jadi ada banyak materi yang harus saya jalani. Sekarang saya ingin mengulas sedikit tentang paparan sekilas tentang Pemkot dan OPD Pemerintah Kota Surakarta. Adapun visi dan misi Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan dari RPJMD Kota Surakarta tahun 2001 sampai 2026. Ya. Visinya adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Kalau visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah atau wali kota, wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Ya. Visi tahun 2005 sampai 2025, Surakarta kota berbudaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Kalau yang visi RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. 1. Surakarta sebagai kota budaya yang modern, yaitu nilai dasar budaya Jawa, religius, seni, nilai harmoni, dan nilai gotong royong. Tangguh, yaitu konsep daya tahan kota atau masyarakat. Ya. Yang ketiga, gesit, yaitu perbaikan kualitas layanan, perbaikan proses bisnis. Yang keempat, kreatif, dukungan aspek penerapan kota kreatif adalah industri kreatif, komunikasi kreatif, lingkungan kreatif, dan event kreatif. Yang kelima, sejahtera, yaitu upaya memperluas dan memperdalam landasan waras, wasis, warek, mapan, papan atau 3 WMP. Misi kota Surakarta. Visi Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya, modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
Tugas fungsi organisasi dan fungsi unit organisasi itu diambil dari berdasarkan undang-undang, berdasarkan UU 23 tahun 2014, diubah UU 11 2020, PP 18 2016, Permendagri 99 tahun 2018. Pemberdayaan aparatur negara, kelembagaan, kepegawaian, ketata laksanaan dan pengawasan. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Nah, tugas dan fungsi organisasi ada banyak sekali. Salah satunya berdasarkan dari regulasi peraturan daerah Kota Surakarta 08, Surakarta peraturan daerah Surakarta nomor 14 tahun 2023, nomor 15 tahun 2023. Dan peraturan wali kota 13 tahun 2023. Ada banyak sekali tugas dan fungsi organisasi berdasarkan regulasi. Di antaranya ada yang tertera di layar. Konsep tugas pokok dan fungsi yaitu tugas pokok kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dilakukan oleh organisasi. Sedangkan fungsi adalah sekelompok aktivitas pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya atau pertimbangan lain. Peran dan tugas fungsi ya. Perangkat daerah terdiri atas sekretaris daerah dan sekretaris DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah, kecamatan. Unsur perangkat daerah terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana, unsur penunjang. Tugas dalam hal ini saya sebagai guru, makanya saya mengambil tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu melaksanakan unsur pendidikan, bidang pendidikan, unsur pemerintahan, bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantu. Di sini ada sebagian organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta atau tempat dinas kita bernaung sebagai guru. Jabatan fungsional guru merupakan jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Ya, guru harus wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sehat jasmani dan rohani. Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2005. Tugas utama guru. Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan atau melatih sebagai dimaksud pada ayat 1 oleh sedikit 24 jam tatap muka. Ya, ini syarat sertifikasi kita Ibu. Kewajiban guru ada beberapa sesuai dengan undang-undang. Salah satunya adalah merencanakan pembelajaran dan bimbingan, meningkatkan mengembangkan kualifikasi akademik, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan hukum, kode etik guru, serta nilai agama dan etika, memelihara memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Tanggung jawab guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Wewenang guru memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran, bimbingan, dan alat penilaian evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis guru ada 3, guru kelas, mata pelajaran, dan guru bimbingan. Nah, dalam hal ini saya mengambil satu isu, paparan mendalam tentang isu solusi dan inovasi pendidikan. Dalam seminar ini saya mengambil isu adalah sedikitnya atau rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Saya mengambil tema dalam seminar ini penerapan model pembelajaran berbasis game-based learning dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa di SDN Banyuanyar 3 Kota Surakarta tahun ajaran 2024 sampai 2025. Latar belakang masalah pendidikan merupakan kebutuhan. Pendidikan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Jadi kita harus selalu mengalami perubahan dan perkembangan.
pembelajaran yang unggul, maka dalam proses pembelajaran tersebut dibutuhkan seorang pendidik yang profesional dalam mengajar. Selain guru, siswa harus terlibat dalam proses pembelajaran, jadi melibatkan siswa di dalam pembelajaran. Seorang yang belajar akan ditandai dengan perubahan perilaku. Perubahan dapat berupa pengetahuan atau kognitif, keterampilan, psikomotorik, dan perilaku individu afektif. Ini yang kita lakukan dalam menilai siswa, Bapak Ibu. Ya, ada tujuan dari game-based learning atau game berbasis ini adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam jurnal ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah penerapan model game-based learning dapat meningkatkan motivasi belajar di SDN Banyuanyar 3 tahun pelajaran 2024-2025. Manfaatnya adalah manfaat secara teoritis, yaitu hasil seminar ini dapat menjadi landasan dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui model game-based learning. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, seminar ini dapat bermanfaat sebagai berikut bagi siswa, meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, bagi guru mendapat pengalaman dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah dapat memperoleh acuan dalam menentukan kebijakan dan kemajuan sekolah. Model pembelajaran adalah cara atau teknik penyajian sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Ranah yang dicapai di dalam pembelajaran kita yaitu ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Game-based learning adalah model pembelajaran berbasis permainan yang memikat, melibatkan pengguna dengan tujuan akhir tertentu seperti mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Pentingnya pembelajaran game-based learning yaitu merupakan aturan penting dalam lingkungan belajar. Bermain itu merupakan aturan penting dalam lingkungan belajar karena itu meningkatkan pengalaman belajar yang mudah diingat. Dengan belajar kita mendapatkan kemudahan dalam mengingat sesuatu, terutama bagi murid. Mempertinggi suasana hati siswa dalam melaksanakan pelajaran dengan efektif dan meminta perhatian siswa dan menganjurkan pengulangan materi. Ya, seperti itu. Permainan akan membuat motivasi siswa meningkat dalam belajar. Permainan atau games merupakan sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Dengan pembelajaran yang dikemas dalam permainan, maka siswa akan merasa nyaman, tertarik, dan menyenangkan sehingga daya ingat siswa terhadap materi yang disampaikan cukup tinggi. Jenis game-based learning bagi anak usia SD dan manfaatnya. Saya beri contoh permainan catur, Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan permainan catur di dalam pembelajaran kita. Itu bisa meningkatkan anak berpikir kritis dan kreatif, kedisiplinan, mengasah otak, mempertajam memori. Yang kedua, permainan puzzle membantu anak belajar memecahkan masalah. Tiga, permainan mencari harta karun dapat meningkatkan sosialisasi dan kerja tim. Permainan tebak kata, permainan tebak kata ini bisa memperkaya kosakata bahasa yang dimiliki oleh anak. Terus permainan membaca jam membantu melatih kemampuan anak dalam membaca jam sekaligus pembelajaran matematika. Permainan belajar dengan sistem kuis memotivasi anak untuk belajar dan mengetahui lebih banyak hal. Ada banyak permainan yang selain saya sebutkan, mungkin permainan-permainan tradisional seperti congklak atau yang biasa kubak sodor itu juga banyak sekali manfaatnya di dalam pembelajaran, melatih anak dalam memotivasi untuk belajar. Game-based learning mempunyai langkah-langkah penerapan. 1. Fase 1, menyampaikan tujuan dan tujuan permainan. Peran guru menjelaskan tujuan, informasi latar belakang pelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk bermain. Fase 2, membuat kelompok. Jadi harus dibuat kelompok, Bapak Ibu. Guru mengajak murid untuk membuat kelompok sebelum bermain. Fase 3, menentukan sistem permainan dan peraturan. Guru memberikan kesempatan siswa berdiskusi, memilih kelompok, dan siapa yang bermain dahulu dalam permainan. Fase 4, permainan dimulai. Guru menjadi fasilitator dan juri. Yang fase 5, pengumuman kelompok jadi
kelompok mana yang jadi pemenang. Fase 5, guru mengumumkan kelompok mana saja yang menang. Kelebihannya adalah siswa berinteraksi dalam berperan langsung dalam pembelajaran, mudah memahami materi, aktif dalam pembelajaran, siswa senang, gembira dan ceria, menumbuhkan rasa solidaritas dan kekompakan. Kesimpulan, terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap model pembelajaran game-based learning terhadap motivasi dan minat belajar siswa pada kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Banyuanyar 3 tahun 2024-2025. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukannya permainan-permainan di kelas, tapi saya hanya memberikan kekuatan. Demikian Bapak Ibu untuk seminar pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada Mas. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ansar yang telah memberikan seminar pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, tiba pada acara yang keempat, yaitu tanggapan dari mentor. Kepada yang terhormat Bapak Supit Raharjo SPD, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya selaku mentor merasa sangat berbahagia sekali bisa berkumpul dan melaksanakan MOOC di SD Negeri Banyuanyar 3, di mana anggota atau guru di SD ini ada yang satu sedang mengikuti MOOC ini. Semoga nanti hasilnya bisa baik dan ilmunya bisa dimanfaatkan untuk seluruh peserta yang ada di sini, itu kepada guru-guru bisa ditularkan. Kemudian pada kesempatan ini menyambut saya memberikan sambutan kepada kegiatan ini bahwa semua guru itu wajib yang namanya mengembangkan diri di dalam rangka peningkatan kinerjanya. Oleh karena pemerintah Kota Surakarta ataupun pemerintah-pemerintah yang lain di daerah lain selalu mempunyai tujuan bagaimana meningkatkan pendidikan di wilayahnya. Pada kesempatan ini Pak Amsal selaku guru di Banyuanyar 3 ini melaksanakan peningkatan mutu dirinya di dalam rangka meningkatkan kinerja pembelajaran. Oleh karena itu, pada saat siapapun gurunya, baik ini yang sedang mengikuti MOOC ataupun yang tidak, harus kita sadari bahwa akhir-akhir ini ada pesan dari pemerintah yang harus sampai ke peserta didik itu lewat guru. Maka guru yang update itu akan menyampaikan, meneruskan pesan dari pemerintah kepada peserta didik bagaimana memberikan atau bagaimana mengembangkan potensi anak didik ini dalam rangka mewujudkan pendidikan yang akan kita capai di tahun 2045, di mana masa emas itu yang akan dijalani oleh anak-anak yang sekarang sedang di SD. Kepada Pak Amsal, teruskan berbagai teknik, mencari berbagai metode pendekatan di dalam pembelajaran, yang mana hari ini menggunakan pembelajaran game basic learning. Game adalah permainan, basic itu pusatnya pembelajaran, artinya belajar berpusat pada cara yang menyenangkan. Yang diambil hari ini adalah bermain. Kalau dulu ada CTL, Contextual Teaching and Learning. Nah, itu banyak. Apapun namanya, apapun pembelajarannya, selama metode yang diambil guru adalah memberikan keaktifan pada anak menjadi senang, hasilnya lebih baik, itu adalah bagus. Nah, nanti guru-guru bisa membuka, update, ada di sana ada jigsaw, ada indeks mat, ya, memasangkan kartu berpasangan itu ada lagi yang Pak Amsal ini ambil adalah game basic learning,
Ada lagi yang lain, intinya siapa saja guru jangan lupa update diri agar nanti bisa menyampaikan pesan yang ada di pemerintah ataupun dunia kepada peserta didik. Manakala peserta didik mendapat pesan baru, artinya pesan itulah yang akan dicapai besoknya agar anak tidak gagap di dalam pembelajaran yang akan datang. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai ada pembelajaran yang mengakibatkan anak takut berangkat sekolah. Maka diambillah pembelajaran yang menyenangkan, anak aktif dan kreatif. Kalau dulu ada CBSA, ada MBS atau apapun namanya. Kalau sekarang diambil basic learning, ya terima kasih. Artinya Pak Amsal update, ambil salah satu metode yang digunakan oleh banyak guru. Demikian sambutan saya, tanggapan saya juga sekalian. Nanti kita bareng-bareng meniru, menemukan hal baru, tujuannya demi anak. Terima kasih. Ini tanggapan saya selaku mentor, di mana Pak Amsal selaku peserta yang sedang mencobakan ilmunya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Subin selaku mentor pada pagi hari ini. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu yang mau bertanya akan ditanggapi langsung oleh Bapak Amsal. Waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Amsal. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Oh ini Bu Reni, monggo silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Amsal sangat menarik sekali ya, apalagi memang apabila itu bisa diterapkan benar-benar dalam kelas gitu ya, game based learning. Tadi juga saya sudah melihat kelebihan-kelebihan dari penerapan atau implementasi dari game based learning tadi. Tapi yang saya ingin tanyakan Pak Amsal, di setiap metode pembelajaran itu kan pasti selain kelebihan tentu juga ada kekurangan. Yang mau saya tanyakan, kekurangannya apa ya Pak? Apabila kita menggunakan metode game based learning ini dalam pembelajaran di dalam kelas. Itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Leni untuk pertanyaannya, bagus sekali. Memang saya sudah menyampaikan kelebihannya tapi kekurangannya. Ya kekurangannya tentu ada Bapak Ibu, baik semua metode itu pasti memiliki kekurangan, baik dalam pelaksanaan maupun dalam hasilnya itu pasti memiliki sebuah kekurangan. Kalau saya melihat dari game based learning ini memiliki kekurangan, yaitu kita guru jadi mempersiapkan, harus butuh persiapan khusus. Guru juga membutuhkan bahan dan alat-alat yang mungkin perlu disiapkan. Jadi kita perlu persiapan yang lebih. Terus dalam pelaksanaannya, kalau kita tidak bisa menghandle itu, kelas akan menjadi lebih gaduh ya, lebih gaduh. Jadi kita sulit mengatur, dan game based learning ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi mungkin kita tidak bisa menggunakannya dalam keseharian itu, tapi hanya kita gunakan dalam hal-hal tertentu sehingga tidak mengganggu pembelajaran yang lain. Begitu Bu Eni yang bisa saya jawab. Sambut puas Bu? Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Bu Leni dan Pak Amsal. Ya, memang game based learning itu memang sangat menarik ya Bu ya Pak, untuk kegiatan-kegiatan kita, tapi tidak semua mata pelajaran kita pakai game based learning. Ada begitu? Mungkin ada pertanyaan dari yang lain Ibu Bapak? Baiklah, bila sudah terasa cukup, kita ke acara selanjutnya, dan terima kasih kepada Bapak Amsal yang telah memberikan orientasi dan memberikan
banyak ilmu pengalaman untuk kita semua untuk meningkatkan kreativitas kita, yang mana semakin tahun itu kita harus sebagai guru harus berkembang maju. Untuk itu kita lanjutkan saja ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Malah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya.